Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dora. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembahasan kita yang kedua yaitu pembagian pecahan. Sebelum kita lanjut di pembagian pecahan, kita pelajari dulu mengenai kebalikan suatu bilangan pecahan. Contoh, ada pecahan 2/5. Kebalikan dari pecahan 2/5 yaitu pecahan 5/2. Kenapa? Jadi pecahan 2/5 apabila kita kalikan dengan kebalikannya 5/2, nanti hasil yang diperoleh adalah 1. 2 dikali 5, 10 per 5 dikali 2, 10. 10/10 itu sama saja dengan 1. Contoh selanjutnya, kebalikan suatu bilangan asli. Misalkan ada bilangan asli 4. Bilangan asli 4 itu sama saja dengan pecahannya 4/1. Jadi kebalikan dari 4 atau 4/1 yaitu 1/4. Ya, kita tadi sudah mempelajari mengenai kebalikan dari suatu bilangan pecahan dan kebalikan dari suatu bilangan asli. Sekarang kita akan melakukan pembagian pecahan. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Contoh nomor 1, 6 dibagi 1/4 sama dengan 6. Pembagian kita ubah menjadi kali dengan syarat pecahan ini harus kita tuliskan dengan kebalikannya. 1/4 kebalikannya berapa anak-anak? Ya, 4/1. Setelah itu baru kita lakukan operasi hitungnya. 6 dikali 4 per penyebutnya 1 sama dengan 6 dikali 4 yaitu 24 per penyebutnya 1. 24/1 sama saja 24 dibagi 1. Jadi hasil akhirnya 24. Contoh nomor 2, 3/4 dibagi 6 sama dengan pecahan 3/4. Bagi kita ganti dengan kali. Tapi tetap bilangan ini, bilangan yang kedua harus kita tulis kebalikannya. Kebalikan dari bilangan 6 yaitu 1/6. Setelah itu baru bisa kita lakukan operasi hitungnya. 3 dikali 1/4 dikali 6 sama dengan 3 kali 1 3 per 4 dikali 6 24. 3/24 bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 3, kita bagi 3, 3 kita bagi 3, 1/24 kita bagi 3, 8
Ya, hasilnya 1/8. Nah, contoh yang ketiga. 1/4 dibagi 8. Pecahan campuran dibagi dengan bilangan asli. Pecahan campuran kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 1 ditambah 1. Ya, hasilnya 5/4 dibagi 8. Sama dengan masih pembagian, kita ubah menjadi perkalian. 5/4 dikali 8. Kebalikan dari 8 berapa? Ya, betul, 1/8. Sama dengan, langsung kita kali. 5 kali 1 5 per 4 kali 8 32. Contoh yang keempat, pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. 4 kali 2 8 ditambah 3 11 per 4 dibagi 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 1 tambah 1 6/5 sama dengan pembagian, kita ubah menjadi perkalian. 11/4 dikali pecahan yang kedua ini kita tulis kebalikannya. 6/5 kebalikannya 5/6 sama dengan 11 dikali 5 55 per 4 kali 6 24. Bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 55 dibagi 24 berapa hasilnya? Betul, 2. Sisa berapa? Sisa 7/24. Nah, contoh yang terakhir, ada 3 pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan biasa. Kita lakukan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/4 dikali 2 kali 1 ditambah 1 3/2 dibagi 2/5 sama dengan 3/4 dikali 3/2. Pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan pecahannya dibalik. 2/5 kebalikannya 5/2 sama dengan, kita lakukan perkaliannya. 3 kali 3 9. 9 dikali 5 berapa anak-anak? 45 per 4 kali 2 8 kali 2 16. 45/16 kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 2. Sisa berapa? Ya, sisa 13 per penyebutnya 16. Selanjutnya contoh soal cerita pembagian pecahan. Sama dengan perkalian pecahan, penyelesaian soal cerita pembagian pecahan dapat mengikuti 3 tahapan. Tahapan yang pertama, menuliskan kalimat matematika. Kedua, menyelesaikan kalimat matematika. 3, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Contoh, Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama, kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1/5. Kedua, menyelesaikan kalimat matematika dengan cara 5 dibagi 1/5 sama dengan 5
dikali 5 per 1 sama dengan 5 kali 5 25 per 1. 25 dibagi 1 sama dengan 25. Yang ketiga, menjawab pertanyaannya. Jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Demikian penjelasan materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.